Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, saya Rizky Putri Anda Tristan sebagai penulis pertama dan penulis kedua saya adalah Aris Yulianto. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Celebrity Worship dan Jenis Kelamin Terhadap Compulsive Buying pada Penggemar K-pop Berusia Emerging Adulthood. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah di mana salah satu sektor hiburan Korea yang paling banyak diminati oleh masyarakat saat ini adalah Korean pop atau K-pop. Hal ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh Statista Research Department tahun 2023 terhadap 26 negara, di mana sekitar 46% responden menyatakan bahwa K-pop itu memang sangat populer di negaranya. Bahkan data yang dirilis oleh Twitter, Indonesia itu menempati posisi pertama sebagai negara yang memiliki jumlah tweet Korean pop terbanyak di dunia. Bahkan konser Blackpink yang diadakan di GBK pada tanggal 11 dan 12 Maret 2023 terjual habis dengan total penonton 140.000 penonton. Survei KIC terhadap 1.609 partisipan, di mana 68 partisipan tuh menyukai K-pop boyband dan 62,5%-nya menyukai K-pop girl band. Nah, K-pop ini digemari berbagai kalangan usia. Tapi ini dari data yang diungkapkan oleh Tridhan di 2019 menunjukkan bahwa emerging adulthood itu mendominasi penggemar K-pop. Emerging adult sendiri adalah individu yang memiliki usia dari 18 hingga 25 tahun yang sedang menghadapi masa transisi dari remaja ke dewasa. Nah, penggemar K-pop sendiri itu dikenal akan loyalitasnya dan diekspresikan dengan membeli berbagai hal yang berkaitan dengan selebriti K-pop, seperti album, photocard, lightstick, keychain, dan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan survei NAHD Seoul terhadap 500 penggemar K-pop Korea yang menunjukkan bahwa mereka itu membeli pernak-pernik resmi, album, serta berbagai produk yang dipakai oleh selebriti K-pop untuk koleksi dan untuk memenangkan undian acara terkait selebriti K-pop favoritnya. Nah, bahkan dari survei iPrice Group ini mengatakan bahwa rata-rata penggemar K-pop itu akan menghabiskan uang sekitar 20 juta dalam setahun untuk selebriti K-pop favoritnya. Bahkan terdapat seorang perempuan asal Filipina yang membeli merchandise K-pop secara berulang kali, sehingga ia tuh mencuri uang dengan total 559.300.000 akibat merasa kesulitan untuk berhenti dan cemas jika tidak membelinya sekarang. Nah, hal itu disebut dengan compulsive buying. Compulsive buying sendiri itu didefinisikan dari Edward sebagai pembelian tidak normal yang dilakukan secara tidak terkontrol, berulang kali, dan memiliki dorongan kuat untuk membeli agar mengurangi perasaan negatif. Nah, individu akan melakukan aktivitas pembelian secara terus-menerus ketika berada dalam kondisi yang menimbulkan rasa cemas, di mana penggemar K-pop yang fanatik akan semakin cemas ketika tidak mendapatkan barang-barang yang berkaitan dengan selebriti favoritnya, di mana perilaku tersebut itu juga sudah termasuk ke dalam celebrity worship. Bahkan dari penelitian dari Chen, dia mengatakan bahwa orang yang sudah masuk ke tahap borderline pathological atau yang dalam dimensi celebrity worship, dia itu akan semakin kuat untuk membeli merchandise dari selebriti K-pop favoritnya. Nah, menurut Mackie Chan, celebrity worship itu adalah sebuah bentuk hubungan satu arah di mana individu terobsesi dan melakukan pemujaan dengan selebriti. Nah, terdapat dua penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Putri dan Rositawati dan penelitian Sofwan dan Sumaryanti, yang menjelaskan bahwa celebrity worship itu tetap berpengaruh positif terhadap compulsive buying pada dewasa awal. Meskipun begitu, kedua penelitian tersebut hanya memfokuskan pada dewasa awal yang berada di Bandung saja. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya juga tidak melihat pengaruh dari jenis kelamin. Nah, dimensi dari compulsive buying sendiri itu ada 5, ada tendency to spend, drive to spend, feelings about shopping and spending, dysfunctional spending, dan post-purchase guilt. Untuk dimensi celebrity worship sendiri itu ada 3, ada entertainment sosial, intense personal, dan borderline pathological. Untuk ruang lingkupnya sendiri, ada cakupan permasalahan, batasan penelitian, dan rencana hasil yang dapat dilihat di layar presentasi. Untuk bahan dan metodenya, jenis penelitian ini adalah pendekatan melalui pendekatan kuantitatif, dan instrumen penelitiannya itu adalah Celebrity Attitude Scale dan Compulsive Buying Scale. Kalau Celebrity Attitude Scale ini untuk mengukur celebrity worship, dan Compulsive Buying Scale ini untuk mengukur compulsive buying. Untuk populasi dan sampelnya sendiri ini, itu tidak ada data yang menjelaskan berapa sebenarnya penggemar K-pop yang ada di Indonesia. Tapi populasi sampel pada penelitian ini adalah yang berusia 18-25 tahun, dan perkiraan jumlah penggemar K-pop menggunakan jumlah penonton konser K-pop di Indonesia selama 2023 sejumlah 249 orang. Dikarenakan jumlah penggemar K-pop berusia 18-25 tahun sekitar 70% dari seluruh penggemar K-pop, maka perkiraan populasi sebanyak 174.300 orang. Maka penelitian ini menggunakan jumlah sampel minimal 300 orang.
Nah, deskripsi instrumennya sendiri bisa dilihat di layar presentasi untuk celebrity attitude scale-nya dan composite buying scale-nya. Nah, untuk pengujian psikometria sendiri, celebrity attitude scale ini sudah terbukti reliable dan valid, dan composite buying scale-nya sendiri juga udah reliable dan valid. Nah, untuk ada hasil uji asumsinya, ada 4: normalitas, linearitas, homoskedasticity, dan independency error. Dari keempat uji asumsi tersebut, empat-empatnya memenuhi uji asumsi. Nah, untuk gambaran deskriptifnya sendiri, ini bisa dilihat bahwa pada variable celebrity worship mean empiricnya itu lebih dari mean teoretiknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar subjek dalam penelitian ini memiliki kecenderungan celebrity worship yang tinggi. Sedangkan untuk composite buying-nya itu juga sama, yang menunjukkan bahwa sebagian besar subjek memiliki kecenderungan untuk melakukan composite buying yang tinggi pula. Nah, untuk gambaran karakteristik partisipannya bisa dilihat di layar presentasi bahwa sebagian besar partisipan berjenis kelamin perempuan dan berstatus seorang mahasiswa dan pelajar. Serta lebih dari separuh telah menggemari K-pop lebih dari 3 tahun, dan rata-rata dia membelanjakan barang K-pop itu 2-3 kali per bulan. Dan rata-rata pengeluaran yang untuk per bulan ya untuk membeli barang K-pop adalah kurang dari 1 juta. Nah, untuk hasil ujian sendiri dilihat ada 3 model. Dari model pertama diketahui bahwa celebrity worship dan jenis kelamin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap compulsive buying. Nah, pada model yang pertama juga jenis kelamin itu terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap compulsive buying. Begitu juga pada model 2 dan model 3, jenis kelamin tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap compulsive buying. Nah, untuk variabel penghasilan yang ada di model 2 dan model 3 itu dia nggak berpengaruh secara signifikan terhadap compulsive buying pada emerging adulthood penggemar K-pop. Nah, pada model 2 dan model 3, usia itu juga menjadi faktor yang tidak mempengaruhi compulsive buying. Sedangkan model 3 menunjukkan bahwa dimensi yang merupakan tingkat terendah, entertainment sosial, itu tidak memiliki pengaruh terhadap compulsive buying. Sedangkan dimensi tingkat menengah dan tingkat tinggi, yaitu borderline pathological, memiliki pengaruh signifikan terhadap compulsive buying, di mana pengaruhnya itu lebih besar borderline pathological karena dia berada di tingkat yang paling tinggi. Untuk pembahasannya sendiri, yang pertama itu adalah emerging adulthood penggemar K-pop ini pada penelitian ini menunjukkan dia celebrity worship yang cukup besar. Mereka akan terus melibatkan dirinya dengan hal-hal yang mereka sukai. Dalam hal ini adalah celebrity K-pop favorit tersebut. Hasilnya juga menunjukkan bahwa ketika individu sudah menggemari seorang selebriti, maka ia akan bisa terikat, akan merasa terlalu attached dengan selebriti favoritnya tersebut. Bahkan penggemar yang udah fanatik banget, dia itu akan semakin cemas tidak juga kalau misalnya dia tuh nggak dapetin barang-barang yang berkaitan dengan selebriti favoritnya, kalau dia tuh nggak dapet barangnya tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh penelitian Chen bahwa ketika individu yang berada di tahap borderline patologikal, dia tuh akan memiliki keinginan yang kuat untuk membeli merchandise yang berhubungan dengan selebriti K-pop favoritnya tersebut. Nah, compulsive buying ini juga dilakukan sebagai bentuk reinforcement untuk merasakan perasaan yang lebih positif karena dapat menghilangkan berbagai perasaan negatif seperti cemas dan stres. Nah, hal inilah yang membuktikan mengapa celebrity worship itu berpengaruh terhadap compulsive buying. Nah, untuk penghasilan sendiri, kenapa dia tidak berpengaruh? Karena ini bisa saja membuktikan bahwa setiap orang itu dapat memiliki kecenderungan untuk melakukan compulsive buying. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian SARI 2016 yang menjelaskan bahwa compulsive buying itu dapat terjadi di berbagai kalangan dan di berbagai tingkatan masyarakat dari penghasilan, nah, baik itu yang memiliki penghasilan yang tinggi ataupun penghasilan yang rendah. Nah, usia juga tidak berpengaruh karena memang di penelitian ini kita tuh meneliti di satu kategori yang sama, yaitu emerging adulthood, sehingga tidak memiliki perbedaan usia yang signifikan. Untuk jenis kelaminnya berpengaruh, tapi memang perempuan yang lebih rendah. Hal ini bisa saja dikarenakan perempuan itu lebih cepat menyadari ketika terdapat ada kesalahan dalam perilaku berbelanja mereka. Sedangkan laki-laki itu cenderung menyangkal masalah yang terjadi pada dirinya jika berkaitan dengan perilaku berbelanja. Dan bisa juga kalau misalnya perempuan itu tuh penggemar K-pop, ya dia tuh lebih pengen dia bertemu langsung dengan selebriti favoritnya, jadi dia lebih sering menabung, jadi dia tidak menghambur-hamburkan uang untuk membeli merchandise secara berulang kali karena dia tuh lebih ingin ketemu langsung dengan selebriti favoritnya. Nah, terus juga dimensi borderline pathological juga paling berpengaruh, sehingga hal ini juga sesuai dengan penelitian dari Viniardani dan Octaviana. Memang kalau udah di tingkat yang paling tinggi, dia juga akan makin merasa terikat dengan selebriti favoritnya tersebut. Nah, untuk kesimpulan sendiri bahwa penelitian ini ingin mengetahui pengaruh celebrity worship dan jenis kelamin terhadap compulsive buying pada penggemar K-pop berusia emerging adulthood. Penelitian ini menyimpulkan bahwa celebrity worship dan jenis kelamin itu ternyata memang mempengaruhi compulsive buying dalam kategori yang tinggi, di mana semakin tinggi celebrity worship, maka
Semakin juga kompulsi seorang penggemar K-pop berusia menjadi adulthood dalam membeli barang-barang artis K-pop favoritnya. Untuk sarannya ini sendiri, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama dengan menambahkan faktor yang tidak diteliti pada penelitian ini, yang diharapkan dapat mempengaruhi compulsive buying. Hal ini dibuktikan oleh Febriani dan Aprilewati yang menjelaskan bahwa status ekonomi orang tua dan approval seeking dapat mempengaruhi compulsive buying. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.